Nggak lama kemudian dia tidur, udah tidur lagi, udah lelap lagi. Dia ditarik dong kakinya sampai jatuh ke bawah, sampai jatuh ke lantai. Di center lah, udah nyalain lampu, gue bilang nyalain lampu. Dan kasurnya tuh kayak kita lipet-lipet cari-cari gitu. Banyak banget belatungnya bang. Astagfirullahaladzim. Dan lo tahu yang lebih parah lagi, di tempat tidur gue tuh banyak belatung juga. Karena ketakutan kali ya, tapi dia harus tidur. Nggak lama bang, si mukanya itu lama-lama tuh ke depanin dia tuh di situ. Ke muka dia, benar-benar ke muka dia. Jadi kayak pasti buka mata nih ada sosok muka hancur di mukanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama keluarganya ya. Jadi dia tinggal bersama keluarganya di sana dan banyak sekali mengalami kejadian-kejadian horor yang gue jamin kejadian-kejadian ini gila banget sampai mereka itu pindah rumah ya. Oke, biar lebih lengkapnya kita kenalan dulu sama narasumber gue. Di sebelah gue udah ada Kak Bian. Halo. Halo Kak. Akhirnya datang juga nih, tetangga deket. Tetangga maca itu ya. Maca itu, kalau maca yang lain ntar brand lain. Jadi kita tit. Oke, Mbak, katanya ini kejadiannya nimpa keluarga Mbak waktu itu. Ya. Tahun berapa nih Mbak kejadiannya? Tahun 2018 akhir. 2018 akhir. Oke, dan ini lokasi rumahnya di mana Mbak? Di Bekasi, di Bintara. Bekasi, daerah Bintara. Oke, Bintara itu Tahu luas ya. Kita nggak sebut tepatnya di mana. Karena rumahnya ini masih dijadikan bisnis ya. Jadi masih dikontrakin sampai sekarang. Dan di video kali ini juga nggak bisa kita nampilin dokumentasi atau apapun itu karena memang masih sampai sekarang Ya, masih dikontrakin. Jadi bahaya ya sahabat lonceng. Mohon pengertiannya banget nih. Kenapa nggak ada dokumentasinya? Ntar takutnya ada yang nanya kan ya Mbak biasanya. Karena emang rumahnya masih dikontrakin sampai sekarang. Dan Mbak katanya ada suatu kejadian yang emang parah banget sampai mohon maaf ya tadi katanya sampai buah hatinya ini meninggal katanya. Ya, sampai anakku meninggal. Terus ya adalah segelintiran orang bilang ada sesuatu perjanjian lah rumah itu. Oke, tahan dulu sampai situ ya Mbak ya. Nah, buat sahabat lonceng nih, harus nonton video ini dari awal sampai habis. Karena gue jamin video kali ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat kalian nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu ya. Dan yang belum subscribe, buruan langsung subscribe tuh, tombol subscribe-nya diklik dulu ya, biar gue nih makin semangat ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Yaudah Mbak, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih Mbak ya. Langsung kita mulai nih ceritanya. Oke, Kak Bian, itu gimana Kak ceritanya Kak? Cerita awalnya ya. Cerita awalnya itu tuh dari 2018. Jadi suamiku itu cari kontrakan. Oke. Itu posisi kita belum nikah ya, masih belum nikah. Jadi dia tuh mau pindah kontrakan lah. Terus dapatlah di Bekasi. Bekasi ya, daerah Bekasi. Dia itu pindah Mei. Kita rencana mau nikah itu September. Oh.
Nah terus udah gitu, kalau gue tuh masih ngekos di daerah selatan lah, masih kerja juga kan, jadi dekat kantor. Udah gitu pindah, udah mau deket nikah, karena nikahnya itu di tempat suami, jadi keluarga yang dari Sulawesi itu pada datang ke sini, nginep lah di situ ya kan. Terus udah gitu, adalah 14 orang lah keluarga gitu pada datang ke sini. Pas datang, acara udah selesai, ada om aku nih satu. Om, dia itu udah tidur duluan. Jadi rumah itu tuh sebenarnya 2 lantai, 1,5 lantai lah, 1,5 lantai. Ada kamar 2 di bawah, 1 di atas. Terus di atas itu ada kamar mandi sama ruangan lah kayak blok gitu biasa. Udah gitu yang lain di atas, terus udah gitu yang lain tidur di bawah. Cewek-cewek tuh di kamar bawah, terus sebelahnya itu kayak om udah apa ya, kayak berumur lah gitu. Udah gitu dia udah tidur duluan nih, om yang satu ini udah tidur duluan. Terus bokap mau masuk nih, mau tidur juga. Pas dia apa namanya, buka kamar, om gue itu udah kayak kejang, terus berbusa mulutnya. Hah? Berbusa? Bener-bener berbusa terus kejang. Panik dong kita ya kan. Itu tuh kejadiannya jam 1:30 malam loh. Nah nggak lama ya udah bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit dekat situ. Udah gitu sampai rumah sakit, UGD kan, masuk kalau udah malam kayak gitu, masuk dicek lah sama dokter. Ada kali setengah jam gitu ngeceknya. Kata dokternya ini boleh pulang. Hah? Boleh pulang? Iya nggak ada penyakit apa-apa. Oke, dia bilang gitu ya dokternya. Terus kan gue kayak bingung ya, lah kok dia tadi kejang loh dok, berbusa juga mulutnya, masa iya nggak ada penyakit apa-apa? Kasih obat kayak atau apa gitu kan? Bener. Kata dokternya gini, saya mau ngasih obat apa, orang nggak ada penyakitnya kok. Kayak udahlah tuh. Terus udah gitu pulang kan, udah pulang ke rumah, acara udah selesai, ada pulang tuh ke sana lagi, ke Sulawesi lagi. Di rumah situ tinggal di rumah itu tuh ada gue, suami sama ponakannya suami sama adiknya suami. Jadi kita berempat. Udah gitu di atas itu kan ada kamar 1. Jadi si ponakannya di atas, adik ipar di samping kita gitu loh, kita di depan. Ini kejadiannya dari ponakan dulu ya. Dia itu tidur. Karena dia nggak mau tidur di kamar, dia tidurlah di sofa yang di atas itu. Jadi ada TV lah kan. Dia tidur di sofa, terus pakai selimut. Jadi ada kipas gitu. Dia tidur, terus ditarik gitu. Dia ngerasa ada tarik gitu selimutnya. Tapi selimutnya itu ditarik bukan kayak pelan-pelan, langsung kenceng gitu loh bang. Oke, kayak maksa gitu ya. Kayak maksa. Dia ya udah kebangun kan. Tapi dia orangnya gebluk juga kalau tidur, ya udah tidur lagi, nggak peduli gitu kan. Nggak lama kemudian dia udah tidur lagi nih, udah lelap lagi. Dia ditarik dong kakinya sampai jatuh ke bawah, sampai jatuh ke lantai. Iya, sampai jatuh ke lantai. Dia kebangun dong, duduk gitu kan. Kenapa nih gue ya? Nah dia ceritalah ke kita itu. Terus sering lagi dia tuh kalau tidur kan, kipas kan kayak bener-bener harus ngadep ke dia gitu. Kipasnya geser. Kan berasa ya orang ya kalau tidur kan, kalau udah nggak adem lagi, jadi kayak udah ngadep ke lain gitu kipasnya. Tapi emang nggak digoyangin ya? Emang nggak nggak jalan kipasnya. Iya, jadi sengaja di dia gitu. Tapi tiba-tiba dia bangun gerah, kipasnya udah ngadep ke sono. Terus udah gitu, ini adik ipar. Karena kita pengantin baru ya dihitungnya. Kita udah rencana jauh-jauh tuh mau honeymoon keluar kota. Kejadiannya tuh dia sendirian. Terus malam-malam dia tuh bikin kopi hitam. Bikin kopi, taruhlah di meja, di dapur di meja. Ditinggallah dia ke kamar teleponan nggak lama. Pas dia mau minum kopinya, balik lagi ke dapur, kopinya tinggal setengah dong. Duduh, tuh nggak ada yang minum ya? Siapa yang minum coba di situ, sedangkan dia sendirian. Tapi bener-bener dia belum minum karena masih panas. Iya. Belum disentuh sama sekali, baru diaduk doang. Begitu dia tinggal telepon ke kamar.
malamnya dia nelfon, ah kok aneh ya gitu, kenapa kok Dede digangguin ya gitu. Digangguin kenapa? Ya diceritalah si Kopi itu. Ya udah sih, malah gue bilang ya udah sih Dek, dia kenalan. Gue bilang gitu, dia berkenalan si di situnya gitu kan. Dia sering banget digangguin bang, sering banget. Mungkin dia masih cowok kali ya, masih inilah belum nikah kali ya. Dia itu tidur malam-malam. Ada semacam ini ya, rambut hitam giniin mukanya dia. Jadi kayak ngelewat gitu. Oh. Jadi tidur nih. Terus udah gitu ada rambut gitu hitam ngelewatin mukanya dia. Udah tuh. Kata dia kok makin serem digangguinnya gitu kan. Nah, pernah lagi. Itu jam berapa tadi Mbak kejadian katanya? Itu tuh malam. Malam tepatnya udah. Nggak tahu ya jam berapa? Jam berapanya sih nggak tahu. Pokoknya kita udah lagi lelap-lelap tidurnya lah. Di atas jam 12 sih biasanya. Pokoknya lewat jam 12 ya? Soalnya kan dia suka begadang ya. Tidur-tidur tuh di jam 1, jam 2 gitu. Tidur ada rambut. Ini dia di samping ya. Saya di samping set gitu. Kamar kotak lah ya. Iya. Terus gitu dia kalau tidur tuh suka ada ngelihat kayak sosok tapi hitam, nggak kelihatan bentuknya apa, tapi berdiri panjang gitu, macam orang, tapi dia nggak jelas bentuknya, hitam berdiri, merhatiin dia. Udah tuh uring-uringan karena ketakutan kali ya, tapi dia harus tidur. Nggak lama bang, si mukanya itu lama-lama tuh ke depanin dia tuh di situ. Ke muka dia, benar-benar ke muka dia. Jadi kayak pas dibuka mata nih ada sosok muka hancur di mukanya dia. Dia langsung ketok ke kamar. Ya dia sih itu pada saat itu dia nggak ngomong ke kita gitu kan. Kalau dia lihat kayak gitu, dia cuma kayak ketok, bangun. Udah bangun, kenapa? Ya udah pada ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Jadi benar-benar di mukanya dia si sosok ini. Jadi mukanya doang. Jadi dia tuh nampak mukanya doang. Tapi nggak tahu ya kayak detailnya tuh mukanya jadi apa? Hancur mukanya. Hancur mukanya jadi kayak gitu. Berani. Ya sering lah dia digangguin di tangga. Terus udah gitu di mana lagi ya? Di kamar mandi. Sering banget dia digangguin. Nah, nggak lama ya dia karena kita pada kerja semua, pulangnya udah habis isya, dia tuh suka ngajakin teman-temannya di situ. Main, temenin dia gitu kan. Udah kali 5 orang. Kayak motor-motoran lah cowok-cowok. Ya ternyata juga teman-temannya juga suka peka gitu di situ. Nggak lama, seiring berjalannya waktu, akhirnya gue hamil tuh bang. Gue hamil. Gue pas hamil itu gue cuma bertahan 3 bulan kerja. Karena satu jauh, kedua ya gue harus bolak-balik kan. Kedua gue kalau hamil itu kalau kata orang ngidamnya parah. Akhirnya gue mutusin resign. Otomatis gue jadi ibu rumah tangga dong di rumah kan, di RT. Gue di rumah doang sendiri. Sementara adik gue kuliah, suami gue kerja. Nah gue tuh dimulai dari situ tuh gue digangguin. Pernah dong nyuci baju. Ini siang nih? Siang, jam abis ini ya, jam 1, jam 2 gitu loh bang. Masih siang bolong. Tapi memang rumahnya itu kayak kompleknya itu kompleks sepi. Orang-orang tuh kayak pada di dalam aja gitu. Siang bolong. Gue nonton di dalam kamar. Gue denger orang lagi mau jemur. Srek. Kita pernah dong satu dua kali nyuci lah ya. Kayak srek gitu, dikebas gitu. Oh iya. Suara-suara kebas baju gitu ya. Itu bukan cuma sekali suaranya, jadi kayak ada banyak cuciannya gitu kan, kayak srek. Gue diam aja di kamar sambil cari handphone, telepon laki gue, pulang dong gitu. Udah nggak enak nih gitu. Kata dia ya udah di kamar aja, nggak usah kemana-mana. Ya udah kan. Terus udah gitu, selang berapa menit kemudian jemuran kan besi ya, kena ubin pasti bunyi dong kalau digeser, seret gitu. Gue bilang ya ampun apalagi ini, seret. Ya udah diam aja di kamar, kok gue berani ya. Seret dari atas, dari lantai atas, dari lantai 2. Gue dalam hati ngomong gini ya,
ya udah sih lu nyuci aja, kelarin cucian lo. Tapi dalam hati nggak ngomong gitu kan. Udah itu setelah gue ngucapin itu dalam hati bang, plafon gue itu kayak ada hentakan kenceng banget. Kalau menurut gue ya itu hentakan kaki, kayak dung gitu loh, kayak dia mau injek gitu kan si plafon itu. Tapi kalau gue pikir-pikir kan plafon pasti gypsum ya. Iya bener. Pasti kan kalau dengan kekuatan seperti itu dan bunyi seperti itu pasti dia ambruk dong. Harusnya. Ya udah tuh. Gue kaget, ya udahlah. Mau gimana lagi, gue sendiri dalam rumah, gue nggak berani keluar sama sekali itu meskipun siang bolong. Mau pipis aja gue tahan loh bang. Singkat cerita, gue mau deket-deket lahiran. Tahu nggak yang tahun 2020 banjir? Awal 2020. Yang Bekasi banjir itu, ya, banjir gede ya? Banjir gede. Tapi di tempat gue sih banjir, tapi nggak sampai ngegenang. Nggak parah lah. Malam-malam, suami gue keluar sama adeknya pakai motor mau beli makan. Gue sendiri dong di rumah, otomatis udah mulai gede tuh hujan. Tapi pas mereka jalan belum hujan. Udah keluar baru tuh gede hujannya. Nggak lama mati lampu dong bang. Mati lampu tapi di rumah gue doang. Jadi di tetangga nggak mati lampu. Oke. Dan itu banjir belum kayak bilang tinggi kegenang, enggak. Belum masuk rumah tapi? Oh enggak masuk rumah, cuma di jalan doang. Iya. Gue saking takutnya ya. Nggak lama gue diem dulu di kamar. Gue diem. Terus udah gitu berisik kayak lari-lari gitu loh bang. Di luar, di ruang tamu. Oh iya. Ada yang lari? Anak kecil. Gimana ya? Suara anak kecil kayak ada suaranya kayak tapi ada suara langkah kedengeran gitu, langkah kayak dia lari-lari gitu di ruang tamu. Gue saking takutnya, gue lagi hamil gede, gue nggak mau keluar dari pintu dong. Karena kalau gue keluar dari pintu kamar, mau keluar ke depan, gue harus ngelewatin si ruang tamu itu. Gue keluar dari jendela. Hah? Gue keluar dari jendela, jadi gue nyamping gitu kan pelan-pelan. Gue keluar dari jendela, gue tungguin lagi gue di luar. Daripada gue di dalam gelap-gelapan, kalau di luar kan masih ada cahaya ya, jadi masih mending lah gue meskipun gue di luar. Itu hujan gede. Beberapa hari karena kan pada sibuk PLN kali ya, gue telepon, datanglah gitu 2 hari, selang 2 hari datang. Oh berarti selama itu mati lampu? Mati lampu. Nggak tahu penyebabnya apa ya? Iya. Konsleting ya? PLN datang. Tapi kalau misalkan gue konslet, tetangga gue ikutan dong, maksudnya kayak bersamaan gitu. Katanya kan ada yang kerendam, info-infonya, berita-beritanya. Tapi cuma di rumah gue doang yang kayak gitu. Berarti nggak dimatiin dari pusatnya ya? Enggak, pada nyala semua. Emang error di rumahnya Mbak aja nih? Iya, rumah gue doang. Terus udah gitu datang benerin, bisa. Malamnya dia rusak lagi. Waduh. Malamnya rusak lagi, dan itu karena udah pada rame kan berita-berita pada kerendam apa segala macam, ya nggak bisa langsung datang mbak gini-gini. Ya udah kita gelap-gelapan di rumah. Oke. Gelap-gelapan kayak apa ya? Ya gimana sih orang kalau kita nggak ada listrik di rumah bang? Iya suntuk banget. Mau ngecas HP gitu. juga susah. Jadi alhasil kenapa? Gue tuh tidur di kamar, posisi udah mati lampu, jendela gue buka. Biar ada udara kan. Bener. Tapi ya tetap aja ngeri juga. Cuma mau gimana lagi daripada kita nggak bisa pada tidur. Nah adek gue di sebelah kan, di kamar sebelah. Dia tidur tuh. Dia ngeliatin lagi si sosok itu. Yang hitam di pojokan kamar. Dia ngeliat, nggak lama dia ngibrit ke kamar gua. Buka, mau tidur bareng. Saking dia ketakutannya karena gelap juga kan. Sosok itu tuh katanya sih nggak hilang-hilang dan berdiri terus di pojokan bang, ngeliatin dia. Tapi kayak apa ya, berdiri aja gitu loh, nggak hilang-hilang. Makanya dia langsung keluar. Bentuknya apa nih? Dia ngeliatnya apa? Wanita? Sosoknya nggak tahu wanita, nggak tahu pria ya. Tapi yang penting dia berdiri kayak orang aja. Oke. Mirip orang berdiri gitu kan, gini, hitam. Itu jelas banget dia ngeliat ya? Terus dia ke belakang lah ke kita gitu kan. Udahlah tidur di lantai aja gitu kan. Mampar. Nggak lama ya udah lampunya bisa lagi. Tapi hari keberapa ya? Hari keberapa bisa lagi gitu. Udah, tapi udah nggak mati-mati lagi.
gue mau deket-deket lahiran. Ya gue selalu menikmati hari-hari kesendirian gue di rumah ya, dengan teror yang si Nuci itu mah nggak hilang-hilang bang. Ada aja siang-siang. Oke, itu tinggal situ dari 2018 akhir ke 2019, banjir tuh di 2020 awal Iya, ya. tahun waktu itu. baru. Oke. Ini udah lumayan lama nih di situ nih. Dan selama itu gangguan-gangguannya banyak tuh. Iya. Minor-minor tapi ya. Kayak gangguan-gangguan kayak bunyi-bunyi gitu sering. Biasa lah. Oke. Udah biasa lagi tuh, listrik udah nyala dan suami ya biasa kerja dan adanya juga kuliah sama. Ya gue kalau di rumah mandi nih, berasa ada yang merhatiin di kamar mandi. Lagi masak, jadi di tangga, jadi kamar mandi nih, pintu kamar mandi ini pas banget tangga, jadi kayak hadap-hadapan. Oke. Kelihatan kan? Jadi pas naik jadi kayak ada apa ya? Patahan tangga ya? Iya. Terus naik lagi ke atas. Di situ tuh bang, sempet gue lihat si item itu, sosok item. Jadi pas gue buka kamar mandi mau selesai mandi, itu gue sendiri siang loh bang. Item kayak asap, kayak awan asap hitam. Iya. Jadi dia begini-begini loh, kayak mau berbentuk gitu. Gue langsung ngicir siang-siang. Udah gue keluar ke kamar ganti baju buru-buru, gue langsung keluar. Jadi gue duduk di teras aja gitu, cari kayak biar gue nggak di dalam deh. Saking ketakutannya ya. Gue cerita, gue mau lahiran. Nah, gue telepon nyokap gue buat nemenin gue di sini dong, gitu kan. Jadi nyokap gue dari Sulawesi datanglah ke sini sama dia. Tinggal. Nyokap gue juga digangguin bang. Nyokap gue di tangga, nyokap gue kalau mau nyuci kan kita memang udah bikin tempat cucian lah di atas. Pas dia mau turun di anak tangga yang udah patahan itu, nyokap gue berasa ada yang dorong. Tapi kan lumayan dia masih ada beberapa anak tangga lagi. Didorong, kata nyokap gue, tapi kalau kita kan ada 10 nih jari. Yeah. Kalau dia itu kayak nggak lengkap gitu. Tapi ada telapaknya. Oke. Jadi kayak cuman ada dikit gitu jarinya. Jadi nggak plek gitu, 5 kan berasa banget ya. Kalau ini mah cuman dikit jarinya. Kayak nggak lengkap 10 gitu. Didorong gitu. Tapi nyokap gue untung masih bisa nahan ya. Itu tuh sering banget nyokap gue di tangga itu mau dijatohin. Makanya dia kalau mau turun naik gitu, dia suka minta temenin, liatin mama gitu dari bawah. Kalau nggak temenin lah, diliatin gitu. Jadi biar mama juga fokus kalau mau naik turun tangga. Sering banget nyokap gue kayak gitu. Itu udah ngebahayain banget ya kayak gitu ya? Iya. Oke. Selama itu ada nggak kayak usaha buat apa nih? Itu belum bang, karena masih ya udahlah. Namanya di setiap tempat kan pasti adalah tempat-tempat hal-hal kayak gitu ya, kita hidup berdampingan. Berarti masih kayak menerima aja ya? Iya. Nah, nggak lama gue lahiran. Gue lahiran itu pulang, selesai lahiran gue dari rumah sakit itu pagi. Jadi semenjak anak gue tinggal di situ, dari pagi gue dari rumah sakit, dia itu tiap malam nangis mulu bang. Nangis mulu. Terus kalau bayi ya, paling dia nangis juga paling mau susu doang, mau nenen doang ya kan. Kalau ini mah enggak bang, nangis sekejar-kejarnya. Nah kebetulan waktu pas gue habis lahiran itu pada ngumpul keluarga kan, jadi ada mertua juga. Jadi ada mertua berdua sama nyokap gue, jadi lumayan rame lah di rumah. Enak lah ya agak rame. Jadi gue, tapi kan ini anaknya nangis mulu, nggak berhenti-berhenti. Jadi nangisnya itu nangis kejar, dikasih susu masih aja jadi kayak nolak. Dia menolak susunya gitu. Tapi kenapa nggak berhenti-berhenti? Oke, karena kita masih pada orang tua baru, masih belum terlalu tahu gimana-gimananya, kita bawa ke rumah sakit. Lu tahu bang, gue gendong anak gue, laki gue sambil beres-beresin barang, baju gitu kan. Gue gendong, pas gue mau keluar pagar, mau masuk mobil, anak gue lagi tiba-tiba keluar pagar, dia langsung diem. Langsung, ini merinding gue. Langsung diem, tiba-tiba seketika diem. Pas banget gue keluar dari pagar rumah itu. Gue aneh dong, kok begitu ya? Maksudnya, kalaupun anak itu nangis, pasti kan dia masih ada sisa-sisa kayak iya, secedukannya gitu ya. Kalau ini mah bener-bener langsung diem. Bener-bener diem dan gitu.
Lu bayangin deh dari ngerengek kencang banget, terus gue keluar pagar dia langsung diem. Aneh kan? Gue di jalan mikir aja ya sambil di jalan mau ke rumah sakit. Ini kenapa nih anak ya? Gue telepon lah mertua gue. Pak, tadi si Neng pas kita keluar pagar ya gue ceritain lah. Gue ceritain, kok keluar pagar kok dia langsung diam. Tiba-tiba gitu. Aneh nggak sih Pak sama di situ gitu. Bokap, oh iya cuma gitu doang bokap gue. Kayak nggak banyak ngomong gitu, dia nggak mau banyak bacot. Terus udah gitu sampai rumah sakit, dirawatlah cuma 2 hari 1 malam doang bang. Katanya sih ya bilirubin gitu-gitu. Karena kan memang waktu awal-awal Maret itu kan hujan kan, dan ini anak jarang dijemur, katanya gitu. Jadi dia kuning. Pulang dari rumah sakit, biasa lagi tuh. Nangis masih, tapi udah nggak yang nangis kejer parah gitu, yang nggak berhenti. Ya udahlah maklumin aja lah, bayi kali ya. Tapi bang, dia itu setiap kali jam 10, setengah 11-an lah. Setengah 11 sampai mau masuk subuh, dia itu kayak gini lah. Nih, kan anakku kan udah 2 bulanan ya, 2 bulan, jadi kayak udah bisa diajak main dong. Kayak gini. Jadi digendong sama bapaknya, dia suka gini. Gitu, lihat ke atas sampai ketawa. Kayak ada yang godain dia. Kayak ada yang mainin. Gue bilang, ya udahlah ya, nggak apa-apa lah, lu ajakin main, jangan lu bikin nangis. Iya benar. Gue gituin. Udah tuh. Nah, tapi ternyata cuma sebentar doang dia nggak nangis-nangisnya bang, masih lagi lanjut nangis sampai akhirnya ya udahlah, coba deh cari orang yang bisa ngeliatin gitu biar dibersihin atau gimana lah nih rumah gitu kan. Akhirnya baru nih. Baru. Jadi nanya-nanya ada teman, kenal, dibawalah ke rumah. Kata dia, wah rame nih, si yang orang bisa ini rame. Ini apa anak saya nangis mulu nggak berhenti, gue ceritain lah segala macamnya. Dia keliling naik ke atas, gue nggak tahu yang ngapain ya. Dia turun lagi, dia ke kamar mandi, tapi dia lamanya di atas, di kamar atas, dia di situ lama. Terus dia gitu ke kamar mandi, turun lagi. Terus dia cuma ngasih gini, garam kasar. Iya. Nanti lu sebarin aja. Kayak kata dia gitu. Ya normal ya kayak gitu. Ya udah lu sebarin aja si garam kasar ini. Nggak lama kemudian bang, tapi masih ada beberapa hari itu anteng. Terus udah gitu dia begitu lagi bang, gue panggil lagi dong. Jadi udah 2 kali kan gue panggil dia. Nangis, malah pada saat ada si orang itu, si anak gue itu nangis mulu, nggak berhenti. Jadi kan dia bisa nyaksin sendiri kan, si anak gue nangis ini. Terus udah gitu dia keliling lagi di dapur. Kata dia, itu apa? Jadi itu tuh ari-ari anak gue bang. Ari-ari anak gue. Jadi tuh kata dia, itu kok banyak banget yang bulek ngelilingin si ari-ari itu. Ari-arinya ditaruh mana? Di atas lemari. Belum di ini kuburan. Jadi gini. Jadi tuh kepercayaannya si tempat laki gue itu di sana, ari-ari itu tuh selesai ya diritualin lah, maksudnya dikasih segala macam bunga dan segala macam, itu tuh digantung. Begitu. Biar katanya filosofinya biar jadi anak pinter lah gitu, orang tinggi lah, tradisinya gitulah ya, kepercayaannya. Nah terus begitu si orangnya nanya, itu apa kok pada rame jadi gitu orang jadi pada ngelilingin kayak ngelilingin si ari-ari itu di atas lemari. Terus ya ngomong, itu ari-ari pak, itu kenapa nggak ditanam? Ya bisa gitu. Ditanam kan. Itu kenapa nggak ditanam? Kan itu amis ya, kenapa dibiarin aja ya? Kita ceritain lah, kita mau bawa ke kampung, tapi karena lagi COVID itu kan, lagi rame-ramenya COVID, kita mau keluar aja kan susah. Jadi belum sempat. Ini harus segera ditanam loh, kata dia. Harus segera ditanam. Kalau enggak ya begini terus. Rame terus kata gitu. Ya udahlah akhirnya
Ya karena memang kita nggak bisa kemana-mana, dan gue juga mikir kalau gue tanam di situ itu kan bukan rumah gue bang, sewa. Maksudnya apa ya? Ya nggak enak aja gitu kalau menanam ke tempat orang. Enak kan bawa ke kampung aja. Tapi belum sempat, belum sempat. Akhirnya nggak lama anak gue masuk rumah sakit lagi bang. Maret itu kan COVID kan, Maret pertengahan kan masuk ke Indonesia kan. Iya itu. benar, lagi. Jadi lagi rame-ramenya. Terus gue bawa ke rumah sakit anak gue. Dekat situ rumah sakitnya, dekat rumah. Di itu dirawat. Yang gue anehnya gini lah. Seminggu gue di rumah sakit, nggak tahu diagnosanya apa. Si dokternya nggak nemu diagnosanya. Sampai di tes COVID, di rapid, di PCR negatif, nggak positif. Jadi si dokter tuh kayak kelimpungan gitu. Kenapa ini anak ini? Nggak tahu, nggak apa namanya, tapi tetap masih pakai infus dan apa sih itu namanya, oksigen ya. Iya, di gendong tuh. Nggak lama dirawat di rumah sakit, lama ya 2 mingguan. Sempat dirujuk juga di rumah sakit yang agak gede, dirujuk akhirnya meninggal anak gue bang. Hah? Meninggal? Loh? Iya, meninggal. Merinding. Anak gue, jadi kita seminggu lebih di rumah sakit yang awal, dirujuk katanya mau ngecek jantung segala macem lah. Terus udah gitu cuman nggak nyampe 3 hari di rumah sakit yang rujukan itu meninggal. Jadi sempat masuk picu. Picunya 3 hari lah, 3 hari meninggal. Gue berkabung dong, gue di situ sedih. Terus udah gitu, kok merinding ya ngomong meninggal. Meninggal, selesai meninggal kan, ya udahlah. Nah terus udah gitu gue bilang sama laki gue, kayaknya kita harus keluar dari sini deh gitu. Maksudnya cepet-cepet cari pengganti, entah itu kos-kosan nggak apa-apa lah gue, yang penting nggak di sini lagi. Terus meninggal, gue suka curhat sama ibu-ibu tetangga gitu kan. Iya bu, iya mbak sabar ya. Jadi kayak si rukun tetangga suka datang ke kita kan. Iya yang sabar bu, gini. Adalah satu ibu-ibu suka dekat sama gue gitu, suka curhat. Meninggal, bawa ke kampung, terus kita balik lagi kan kayak biasa. Nah di situ tuh mulai lagi bang. Karena gue kesepian, nyokap gue itu posisi udah pulang. Jadi pas nyokap gue pulang, dia udah nggak sempet anak gue kan. Terus udah gitu gue sendiri lagi kan di rumah, gue ngapain? Gue ajaklah adek gue yang ketiga buat main kesini nemenin gue. Oke. Karena masih dalam kondisi berkabung, tapi gue sambil kayak cari-cari di mana rumah ya, sambil gue cari-cari. Nah udah gitu, adek gue datang. Ya udah biasa tinggal bareng. Jadi nggak apa-apa kalau gue ditinggal sama laki gue gitu kan, dia pulang sampai malam juga ya sok nggak apa-apa. Terus ya gue berdua di rumah. Satu ketika, karena kamar kan cuma ada 3 ya, dia nggak mungkin ke atas, jadi dia tuh tidur bareng sama kita. Jadi gue sama suami di atas, dia tuh ini di bawah, apa namanya, ngalas ya, ngampar ya di bawah tidur. Itu tuh udah malam loh, udah jam 12-an, dia masih main handphone. Kita kan posisi kalau kamar suka dimatiin lampunya, dia main handphone bang. Selesai gue bilang tidur gitu, udah malam gitu kan. Dan ntar sedikit lagi, bentar lagi gitu kan, main handphone. Tiba-tiba ada yang jatuh dari atas bang, tek gitu. Jadi dia jatuhnya di bawah, dia adik gue. Dia apaan itu ya? Gue bilang paling juga cicak, udahlah gitu kan, tidur lagi. Enggak, apaan itu? Kan masih gelap nih lampu, dia cuma pakai handphone, di senter-senter. Kak, belatung. Belatung? Dari mana belatung? Ini lo lihat di belatung. Di senter lah. Yaudah nyalain lampu. Gue bilang nyalain lampu. Dan kasurnya tuh kayak kita lipet-lipet cari-cari gitu. Banyak banget belatungnya bang. Astagfirullahaladzim. Dan lo tahu yang lebih parah lagi, di tempat tidur gue tuh banyak belatung juga. Ini bantal nih ya. Di bawah bantal itu tuh ada belatung. Ternyata gue itu malam itu tidur sama belatung. Gue bilang, gila. Dan laki gue udah ngorok dong posisinya. Gue bilang, ya ampun Liv,
ini beneran belatung. Gini-gini bang, warna putih. Nah gue inget banget gue tuh pakai spray marun. Ya. Jadi kelihatan dong, Iya, kontras merah banget. marun. Gini-gini dia. Gue angkat bantal gue, belatung semua. Gue bangunin laki gue, lo lihat lo bawa ini lo apa namanya tempat tidur, tempat apa bantal. Kenapa sih? Karena orang baru bangun ya, belum kekumpul nyawanya, diangkat ya bener. Sampai belatungan gitu bang, tempat tidur gue. Dan di bawah juga banyak banget. Nah udah gitu, kita malam-malam ngebersihin kamar. Lu bayangin tengah malam bersihin kamar kan. Bersihin, nyapu. Udah tuh udah nggak ada. Tidurlah kita di situ. Tidur. Besok paginya pas kita bangun ternyata kita juga udah tidur sama belatung bang. Jadi ada lagi. Kayak di bawah bantal. Tapi anehnya tuh dia nggak ada di badan ya? gitu nggak. Jadi dia cuman kayak di bawah bantal ngumpet. Padahal sebelumnya nggak ada. Nggak kan? ada. Secara bang, kalau misalkan ada belatung, kan ini plafon putih ya. Bener. Pasti kan kalau memang dia jatuh dari atas ada bolong ya. Iya. Ini mah putih bersih, nggak ada. Dari mana coba dia? Iya. Pojok-pojokannya juga bersih, nggak ada mau bilang kotor atau ada bangke atau apa enggak. Gitu gue hampir sebulan belatungan. Gue udah bikin, gue keluarin barang-barang semua, gue kosongin, gue bersihin. Gue bersihin tuh ya, nggak ada tuh, gue udah sapu-sapu. Iya. Gue udah kayak pembersih apa gitu. Sapu udah selesai, gue masukin lagi tempat tidur, lemari, dan gue bikin supaya kamar itu tuh nggak terlalu banyak barang, jadi hanya lemari baju sama tempat tidur udah. Jadi biar yang nggak ada kemana-mana gitu kan. Tapi dia cuma di lantai, di tempat tidur. Selang beberapa hari, beberapa minggu, bau bangke, dan itu baunya nyengat banget. Serumah-rumah tuh dari Enggak, mana? kamar itu doang. Kamar itu doang. Kalau kamar sebelah enggak, keluar enggak ada bau sama sekali. Jadi cuma di kamar doang, bau bangke. Tapi gimana ya? Kayak hasrat mau tidur di situ tuh kayak kuat banget. Ya udah tidur di situ aja. Lo mau pakai pewangi berapapun, tetap aja itu bau kecium. Bener Tapi nggak tahu kita deh. tidur situ loh. Tapi bener-bener nggak tahu sumbernya dari mana ya. Iya nggak tahu. Jadi nggak plafonnya tuh putih bang. Jadi nggak ada yang mau bilang dia bolong, ada coklat atau bolong hitam gitu buat keluarin belatungnya. Meskipun kalau cuma satu titik, pasti kan cuma di sini doang. Masa dia sampai ke sono-sono, ya kan? Udah gitu, udah tuh mulai udahlah pindah gitu kan. Gua nggak mau loh kalau suara atau dia nampakkan diri, oke lah, gitu kan. Tapi kalau dia udah sampai belatungan gini ya, gimana? Udah tuh cari-carilah gitu kan, nanya-nanya lagi. Gue juga suka curhat sama si ibu-ibu itu. Bu, belatungan gini, ceritalah. Kata dia, Mbak, orang yang ngontrak di situ cuma Mbak doang yang lama. Selebihnya itu tuh udah setahun kabur. Waduh. Nggak tahu ya. Cuman kalau udah kayak gitu ya pindah aja. Ya bang, kita lagi zaman-zaman COVID, mau bergerak aja susah gitu kan. Pokoknya semua susah, sampai ke duit susah. Tapi ya udah kita berusaha untuk cari gitu kan yang apa ya, yang pas lah. Sampai ada satu kali kita tanya lagi, tapi bukan yang bapak itu lagi, beda lagi orangnya. Tanya, kata bapaknya cuman gini, ya om bisa lah ya. Udah lu pindah aja kalian, bahaya di situ. Cuma itu doang dia bilang. Nah, gue kan juga suka curhat ke nyokap ya yang di Sulawesi. Udah pindah aja. Dan saudara nyokap ada juga yang bisa ngeliat-ngeliat begitu. Yo, buruan, ayo pindah aja, nggak usah di situ. Bahaya loh kalian lama-lama di situ, beneran. Gue bilanglah ke suami, kalau suami mah kayak cuek loh bang, karena dia memang nggak pernah didengerin, nggak diapa-apain, jadi kayak dia cuek. Tapi semenjak dia lihat si belatung itu, dia baru kayak percaya gitu. Kita tetap masih tinggal di situ dong, ya kan? Belum pindah juga? Belum pindah, dan belum dapat rumah. Oh, belum pindahnya karena emang belum dapat Iya, penggantinya mau nih. nyari-nyari dulu. Ya gue sih bilang nggak apa-apa lah kita ngekos gitu. Cuman dia bilangnya
dengan barang sebanyak ini nggak mungkin kita ngekos. Oh iya, ribet sih ya. Ya udah cari aja gitu kontrakan. Iya sambil nyari, tapi tetap Bang sambil nyari. Nah gue kan ada adik gue tuh di situ yang nomor 3 cewek. Jadi kita tuh lagi ngobrol di ruang tamu, lagi ngobrol sebelum tidur. Itu masih jam berapa ya? Jam 11 kalau nggak salah deh. Jam 11 pokoknya masih belum lewat tengah malam. Ngobrol di ruang tamu. Ngobrol-ngobrol. Jadi gua, suami, kalau adik ipar gue di kamar. Bertiga doang. Ngobrol Ini berarti adiknya Mbak nih. Iya, ada gua. Oke, bukan adik ipar ya. Iya, Adik ipar mah di bukan. kamar. Adik ipar di kamar. Kita ngobrol. Terus ada gitu, ngobrol-ngobrol biasa. Yang gue main handphone, dia cerita-cerita. Dia nengok Bang ke atas. Dia nengok ke atas. Terus dia langsung gini. Set. Gue tanya dong, kenapa lo? Kenapa? Lihat apaan? Aduh Kak. Begini. Aduh Kak. Begini gue. Apaan? Gue lihat sesuatu di atas. Dan lo tau apa yang dia lihat Bang? Dia ngeliat sosok warna merah, terus rambut panjang gitu. Dia lagi gini-gini loh Bang. Kayak sambil gini-gini. Aduh, megangin kaki, terus gini. Dan dia cuma kelihatan ini doang. Mulutnya senyum. Gitu. Gue langsung, hah serius lu? Ya Kak, ayo tidur gitu. Itu posisinya kita masih belatungan, masih bau. Ya udah tidur, masuk ke kamar. Gue sambil tanya-tanya, ini lu serius ngeliat itu? Iya, warna merah, senyum, dan dia gini-gini. Kakinya di ayun-ayun gitu. Kan 1,5 lantai kan, jadi nggak dicor semua, nggak di apa ya, cor ya. Jadi kelihatan dia dari atas gitu. Saking gue suka curhat sama si ibu-ibu tetangga gue, tapi dia rumahnya tuh agak deket Fasum, jadi di pojokan. Jadi kalau dia mau lewat, dia mau ke tempat ibunya, dia harus liatin rumah gue. Oke. Dia itu Bang mungkin bisa ngelihat juga kali ya. Terus dia ngomong sama nyokapnya, "Mah, kok aku lihat rumah itu di situ, blok ini nomor sekian, kayak ada awan hitam di atasnya." Jadi tuh ada awan hitam dan cuman di rumah gue doang. Jadi tuh kayak ketutup gitu Bang, ketutup sama awan hitam tuh genteng rumah gue. Kayak hitam ya Mah. Terus nyokapnya ngomong, ya gitulah. Banyak lah sih yang tinggal situ juga suka curhat ke mama kayak gitu. Awan hitam. Jadi tuh kayak nggak ada sinar masuk gitu di dalam rumah. Maksudnya sinar itu ya gelap aja tuh rumah. Dan gue kalau di rumah situ Bang, pernah sekali gue itu berantem sama suami. Itu hal sepele dan gue emosinya tuh parah. Emosinya. Kebetulan lagi ada temen kita juga, temen suami juga main cowok. Dia itu ngeliatin gue marah-marah nggak jelas. Terus dibisikin sama temen gue ke suami gue, udah nggak usah diladenin, katanya gitu. Emang kenapa? Udah nggak usah diladenin. Gue ngerocos aja marah, ngoceh segala macem. Dan ternyata temen gue tuh ngeliat, temen cowok ini ngeliat ada sosok warna merah yang ngeginiin gue di kuping gue. Oh. Jadi dia gini nih, gitu Bang. Jadi kayak kepengaruhin ya? Iya, kata temen gue itu lagi dibumbuin. Bahasanya dibumbuin. Masakan kali ya dibumbuin. Lagi dibumbuin. Gini. Tapi dia di belakang gue, berdiri sambil gini. Itu lagi dibumbuin. Udah nggak usah diladenin. Nanti takutnya sama-sama emosi. Jadi gue tuh emosi aja. Kayak ketutup ya Bang. Kayak apa ya lu di situ? Kayak negatif aja lo bawaannya. Apa-apa tuh bawaannya tuh negatif. Hati ini panas ya, Iya, kayak pengen panas. marah aja. Apa-apa tuh nggak boleh salah, nggak boleh ada kesalahan lah pokoknya. Panas aja bawaannya. Di tetangga depan rumah gue itu, rumahnya juga 2 lantai. Dia itu kalau malam suka nongkrong sama suaminya di balkon atas tuh. Karena udah heboh kali ya, karena gue suka ngomong ke ibu itu, mungkin si ibu itu juga suka ngobrol lah sama tetangga-tetangga yang lain. Terus dia samperin, Mbak,
apa namanya, aku tuh juga suka ngeliat loh di teras Mbak itu tuh ada sosok putih berdiri. Sering banget aku ngeliatin. Oh ya, iya sering banget aku liatin sosok putih berdiri di teras ya, di teras. Oh iya Mbak, ya udahlah begitu aja, maksudnya ya nikmatin aja. Iya Mbak, hati-hati kata gitu. Oh iya satu lagi Bang, gue lupa. Jadi sebelum gue tinggal di situ, ternyata pemilik rumah itu adiknya pernah tinggal di situ juga, pernah tinggal di situ. Terus nggak tahu kenapa dia tuh lagi main ke tetangga di situ, terus dia mampir ke rumah gue. Dia mampir, assalamualaikum gitu-gitu. Waalaikumsalam. Mbak, aku juga pernah loh tinggal di sini. Dia ngomong gitu. Oh ya? Terus nggak lama dia ngomong gini, betah Mbak tinggal di sini. Dia ngomong gitu. Ya dibetahin-betahin aja, menurut Ngana betah nggak sih? Iya betah Bu, gitu kan. Iya, tapi aku cuma sebentar doang tinggal di sini. Mbak betah ya? Digituin gue nya. Nanya nggak berapa lama Mbak bentar gitu? Nggak nanya. Dia ya? cuma bilang sebentar. Kalau aku sih cuma sebentar doang Mbak tinggal di sini. Mbak betah ya tinggal di sini? Dia nanya gitu. Ya gue langsung, mungkin dia juga tahu kali ya. Maksudnya dia ngalamin juga. Iya. Nah udah gitu, masih tuh Bang berlanjut si belatung-belatung itu gue bersihin. Ada lagi baunya itu nyengat. Tapi itu tuh anehnya, kalau kita buka pintu pasti kan kalau bau dia keluar juga dong. Ini mah enggak, cuma di kamar doang. Jadi tuh baunya tuh cuma di kamar aja. Nah udah gitu, tiba saatnya kita tuh dapat rumah. Jadi udah ada diskusi rumah lah dapat. Nah anehnya ketika kita udah ngobrol, udah dapet rumah, itu tuh belatung agak hilang, tinggal dikit loh, nggak sebanyak, nggak se ekstrim awal-awal, hilang, baunya juga agak-agak hilang, sampai kita fix hilang, benar-benar hilang rumahnya, belatungnya hilang, tapi ada kali sebulan gitu, begitu terus udah gitu, oh syukurlah kalau udah hilang gitu kan. Tapi kita udah dapat pindahan, udah mau pindah. Gue itu Bang kayak bertanya-tanya dalam kalbu gitu loh. Gimana sih kalau gue dengar suara-suara kayak gitu dan ada orang bilang ada sosok-sosok aneh-aneh, oke lah. Tapi kalau misalkan udah ada belatungnya, aneh dong, ya kan? Sampai pindah pun, apa sih itu belatung itu? Kenapa sih ada gitu loh? Sampai gue kayak tanya-tanya ke, adalah salah satu kenalan teman gue, gue kan suka curhat, gue bilang ini gue cerita lah, dia bilang coba deh ntar gue tanya teman gue ya, ditanyain lah. Terus menurut penglihatan dia, infonya dia, katanya rumah itu dulu udah lama banget pernah ada yang meninggal. Oke. Dan posisi di kamar gue. Oh. Meninggal. Mohon maaf ya, hamil di luar nikah, cowoknya nggak mau tanggung jawab. Dia dari umur kehamilan kecil gitu, dia udah coba buat, maaf ya, gugurin gitu. Dia udah coba gugurin tapi nggak keluar, mungkin kandungannya bagus, sehat, kuat lah ya. Nggak keluar Bang. Sampai udah umur udah gede, udah hamilnya udah gede. Terus dia minum obat banyak sampai dia overdosis. Waduh. Kalau menurut penglihatannya dia, infonya overdosis dan orang-orang pada nggak tahu. Dia cuma bilang ketahuannya itu setelah udah berminggu-minggu, 2 minggu. Ketahuan pun juga karena udah bau. Iya. Udah bau bangke gitu kan. Oke, dari situ ternyata bau bangkainya. Iya, bau bangke. Itu tinggal sendiri udah si yang almarhum. Dia nggak ngasih tahu, dia nggak ngomong sedetail itu. Jadi cuma bilang itu adalah cewek bunuh diri di situ karena cowoknya nggak mau tanggung jawab. Nah terus bau, warga penasaran dong, ini bau apa dari mana gitu kan. Didobraklah si pintu itu, dapatlah si jenazahnya. Pas ketemu udah laler hijau. Iyalah, bau banget. Dan udah belatungan. Iya. Nah bisa jadi dong itu belatungnya ya.
Jadi pas diangkat, karena udah kan kalau meninggal perut dulu kali ya, apalagi dia lagi hamil. Itu tuh yang udah belatungan perutnya. Diangkat, sempat ada yang jatuh karena kegoyang. Katanya gitu. Udah. Belatung. Katanya sih kalau kalian maunya, kalau misalkan lo pada penasaran, cari aja berita-beritanya, pasti ada. Ada ya harusnya. Pasti ada, harusnya ada beritanya. Soalnya itu katanya sempat menggegerkan warga. Tahun berapa itu? Nggak tahu, dia nggak sebutin apa, tapi kata dia itu sebelum rame. Itu kan perumahan ya bang. Sebelum rame. Mungkin yang nenek-nenek kali yang tahu kali ya, tetangga-tetangga tapi udah umur. Harusnya ada beritanya ya? Harusnya ada beritanya, bisa cari aja gitu. Karena sempet rame. Oke. Jadi dia meninggal, ya bisa jadi si belatung yang jatuh itu ya dari si dia itu kali ya. Tapi Mbak pernah nyari nggak beritanya waktu itu? Sempet nyari bang, sempet nyari. Nggak ketemu. Susah loh. Apa karena satu belum ada sosial media kali ya? Ya kalau dulu masih jarang. Mungkin koran kali. Pakai koran dulu. Dan kalau memang kita mau cari ya kita harus ke media itu sendiri kali sampai. Dan nggak sembarangan juga kan kita harus cari berita kayak gitu. Soalnya udah lama. Tahunnya juga nggak disebutin. Oke. Gila. Sampai akhirnya pindah lah di situ. Akhirnya kita pindah. Baunya udah hilang bang. Ya pas mau pindah tuh. Iya baru nggak fix pindah, udah kayak packing, hilang baunya. Berarti kita nggak dikasih kali tinggal di situ ya? Iya nggak sih? Dia nggak suka kita di situ, dia nggak suka gua hamil, dia nggak suka kita punya anak, karena dia hamil pun ya nggak boleh sama lakinya, sama cowoknya kali ya. Gitu. Gila. Tapi efeknya ada nggak setelah pindah rumah? Ada yang ngikut nggak ke rumah baru? Nggak ada? Alhamdulillah sih nggak ada yang aneh-aneh. Alhamdulillah lah ya. Enak gitu, meskipun rumah-rumah kecil tapi kayak plong gitu, kayak terang. Tapi di situ ya rumah gede, tapi kayak sempit gitu loh. Berasa hawanya tuh gimana sih kita kalau bisa berasa sempit, kayak pengap. Kayak kalau dari luar tuh seger, ketika masuk rumah itu langsung gitu. Iya, gitu. Padahal kan kalau mau dibilang itu gede, terang gitu, tapi kok kayak engap di dalam. Iya pasti ada sih, dan sahabat lonceng juga pasti pernah lah ngalamin kayak gitu ya, suasana kayak gitu. Itu gila banget sih. Oke, dari ceritanya Mbak Bian nih, ada yang mau aku tanya-tanyakan. Apa tuh? Jadi kan kalau belatung dan bau bangkai itu kan ada di kamar doang ya? Iya, kamar doang. Kenapa Mbak nggak coba tidur di luar aja kah? Apa nggak tahu bang, makanya nggak ngerti. Maunya di situ? Iya, maunya di situ. Dan suami juga gitu. Ya udah situ aja tidurnya. Dan kita nggak ada coba buat ngampar aja kayak di luar. Kenapa sih? Bang, kan bau gitu. Iya, nggak tahu. Kalau aku sih kayak udah bau, apalagi nggak tahu dari mana, udah pergi pindah sih. Harusnya ya kalau kita logika bau, masa iya sih tahan di situ. Tapi nggak tahu kenapa bang, gue maunya tidur di situ aja. Gila, aneh banget. Iya, padahal tuh lagi bau. Iyalah. Tapi kan posisi sebelum kita tidur kan kita bersihin dulu belatungnya. Oke. Tapi tetap bau ada, nyengat. Bersihin, ya udah tidur. Besok paginya ya udah belatung dari mana-mana. Tapi nggak ke badan. Nah itu ya. Kayak di bawah bantal, di lantai, pojok-pojokan banyak banget bang. Oh gila sih. Nggak tahu kenapa gue mau tidur di situ loh. Itu sih bagus pertanyaannya ya. Kenapa ya? Kenapa nggak pindah? Kenapa gue nggak di luar gitu? Siapa gitu? Kayak waktu itu orang tua kah, Pak Ade nggak nyarankan untuk pindah aja, maksudnya pindah nggak tidur situ aja gitu? Suka. Malah mereka bilang ya udah sih ngapain masih tidur di situ, keluar aja tidur di luar gitu, di ruang tamu. Di ruang tamu. Iya, cuman iya doang iya. Tapi ujung-ujung gue masuk lagi ke kamar bang. Kayak nggak sadar. Nggak tahu, makanya kayak dibutahin gitu. Padahal mah bau, kalau bau dikit aja kita udah komplain ya. Oke, ini kayak niatnya tuh kayak dihilangin. Yang gue tangkap bener. Kayak ditutup gitu loh. Niatnya nih kayak dihilangin. Tadinya udah mau niat, oke malam ini bakal tidur di ruang tamu. Tiba-tiba niat itu tuh hilang. Ya kan? Aneh gitu ya? Niat itu tuh langsung hilang. Udah tidur sini aja. Gitu langsung ya. Gokil sih. Nah Mbak, terus kan itu tadi udah sempet dibersihin nih 2 kali. Dan itu selalu
ada lagi ya. Iya. Itu penyebabnya kenapa, Mbak? Selain dari yang ada yang meninggal itu, si almarhum itu. Jadi tuh kalau gue dapat info dari yang temen gue yang ngeliatin itu, katanya sih karena si yang meninggal di sini itu dia sifatnya udah jelek, negatif, jadi ngundang Bang. Oke. Yang tadinya di situ udah ada penunggunya lah ya bahasanya. Nah yang lain tuh ngundang. Jadi yang dari luar-luar tuh jadi datang ke rumah situ, gitu loh. Dan apa namanya, mertua gue tuh baru ngomong juga, bapak pernah ngelihat di situ itu ada suami istri sama anak kecil 2. Pernah ngelihat. Satu keluarga nih? Iya, satu keluarga. Bahkan adiknya temennya ipar gue yang teman-teman kampus suka datang, dia itu ada salah satu temannya dia itu bisa lihat, bisa peka lah ya bahasanya, peka. Dia ngeliat juga benar sama suami istri sama anak kecil. Oh sama ya berarti? Ya. Sinkron nih? Anak kecil ini tuh kata si siapa temannya ipar gue, dia tuh suka mainin gorden. Mbak gitu, suka mainin gorden. Jadi kan teman-temannya dia kan suka nginep kadang kalau kita lagi weekend nggak ada di rumah gitu. Dia suka nginep, ada beberapa temennya dia suka ngajakin buat temenin dia. Jadi dia suka ngeliat si anak kecil itu tuh suka Mbak gorden gitu. Gorden kan panjang ya, tinggi sampai lantai lah, hampir sampai lantai, suka gini-gini. Suka mainin gorden. Oke, awal bisa ngontrak di situ tuh itu dari mana sih Mbak infonya tuh, dari agen properti kah apa emang dikasih ada ya, dari kenalan nih? Dari kenalan sih Bang. Dari kenalan. Jadi itu apa ya? Jadi laki gue kan dari awal memang dia suka ngontrak rumah karena memang biar dia sekalian ada usaha kecil lah bareng gitu kan, kayak kantor kecil-kecilan. Jadi menurut dia rumah aja gitu. Tadinya dari lama biaya sewanya naik mungkin ya, dia ada pertimbangan lah ke situ. Kita cari yang lebih murah deh. Tapi murah juga kalau menurut gue mah itu mah nggak murah ya Bang. Kalau dari harga yang pindah itu, jadi tuh kata dia pindah aja, dan itu juga kan udah tiap tahun tuh naik aja terus. Ya udah carilah rumah yang lain. Tanya ke temennya bilang oh ya udah ada nih di daerah ini gitu. Ya udah kita lihat. Itu gue temenin juga, bahkan pindah pun juga gue juga bantuin. Pindah ke situ ada nih, udah deal di situ. Oke. Cuman setahu gue pas kita pindah itu tuh kalau Jawa kayaknya ada hari baik ya. Harusnya ada hari baik buat pindah tuh hari apa. Kalau ini tuh kayaknya nggak dipakai sama laki gue. Kayak ya udahlah biasa aja, karena sebelum-sebelumnya juga biasa aja, dan nggak ada selamatan pun salahnya. Nggak ada selamatan ya dari awal ya. Oke. Ya kalau orang seberang sih ya udah gitu emang. Selonong boy. Sama, saya juga orang seberang gitu. Ke tempat baru ya udah. Iya, maksudnya kalau selama ini kan kita juga pindah biasa-biasa aja gitu ya, bismillah lah. Nggak mikirin tanggal ini nggak ada, kayak ya udah, assalamualaikum aja. Gitu. Niat makanya, mau tinggal situ udah. Benar Bang, makanya pas ngomong ke mertua gitu kan, ya mertua juga marah lah. Kenapa nggak ngomong mau pindah gitu? Kan tetangga sempat bilang nih sama Mbak ini paling lama di sini. Iya. Sebelumnya tuh paling setahun pindah. Iya. Ada nggak sih tetangga tuh ngasih tahu kenapa kok Mbak, ada nggak sih Mbak tuh nanya ke tetangga kayak kenapa ya mereka pindah, mereka ngalamin apa, ada nggak nanya kayak gitu? Nggak ada juga ya. Berarti Mbak ini juga kayak nggak pengen kepo juga gitu ya? Ya karena lokasi gimana ya, rumah itu tuh komplek itu tuh orang kerja semua kali ya, dan nggak yang kayak nongkrong depan rumah ngerumpi, nggak, tipenya ibu rumpi gitu ya, enggak ya? Dia tipenya tuh di dalam rumah aja. Jadi tapi kalau misalkan kayak ada acara ya tetap ruku, maksudnya ngumpul gitu. WhatsApp juga di ini aktif juga, tapi kalau kayak ngerumpi gitu di rumah mah enggak. Keren sih nih perumahannya sebenarnya ya. Iya.
bisa dibilang perumahan bagus lah. Iya. Ini mohon maaf ya Mbak ya, kan Iya. tadi anak Mbak meninggal dunia nih karena suatu hal yang emang sebenarnya medis apa bukan sih? Sebenarnya gue juga sempat curiga ya. Kok aneh gitu. Karena dia dirawat itu 15 hari lah, 14 hari sampai nggak ada. Tapi seminggu itu tuh nggak ketahuan dia penyakit apa. Nah itu kan tadi banyak Sampai yang nggak ketahuan bolak-balik. ya. Ditambah lagi, jadi tuh baru ketahuan tuh pas akhir-akhir. Dan menurut gue gini loh Bang, kita masuk kayaknya nggak separah itu di anak gue. Ngerti nggak? Kayak sakit tapi nggak sehebat itu. Tapi kok dia dirawat bukannya makin sembuh, makin sakit. Nah, gue sih masih pikir positif ya. Ya mungkin karena keadaan juga lagi banyak virus atau apa, gue positif aja. Cuman tuh banyak yang ngomong, ada beberapa lah, beberapa orang lah ya, Ada keluarga gitu. Udah pindah gitu. Itu tuh ini asumsi mereka ya. Asumsinya mereka nih. Asumsi mereka. Adalah apa ya? Bisa dibilang ada perjanjian dengan si goib gitu. Bilangnya gitu. Ini siapa? Seseorang nih? Iya, seseorang lah ya? adalah beberapa gitu dari keluarga gua, ada keluarga nyokap, keluarga mertua gitu. Yang bilang begitu? Udah pindah. Bahaya tinggal di situ, takutnya ada lagi. Maksudnya ada lagi itu, ya anak gue udah nggak ada, takutnya dari kita gitu loh. Oh, takutnya ngerembet ya? Tapi ya gue sih percaya nggak percaya ya Bang ya. Soalnya kan yang hidup mati ya kita di tangan Allah kan, nggak adalah orang yang. Nah terus udah gitu ya, udah. Dan ditambah lagi nih, ada yang ngomong ya. Kalau kita ngerjain seseorang sampai orangnya itu nggak ada, dia itu nggak bakalan ngucapin berbelasungkawa. Seseorang ini yang ngerjain? Ya, kalau ada ngerjain seseorang, dia tuh nggak bakal ngucapin berbelasungkawa. Dan emang nggak ada juga. Kebetulan nggak ada sih. Gue nggak tahu. Ya japri enggak. Padahal kan dia tahu dong. Kita di situ, kita kan tinggal di situ. Terus ada juga grup WhatsApp khusus warga. Dan itu kan udah rame di WhatsApp. Banyak yang ngucapin. Dia enggak? Enggak ada. Ya gue nggak tahu ya, itu bener apa enggak. Itu kan cuman apa ya? Tradisi sih, bisa dibilang tradisi ya. Tapi katanya kepercayaannya. Ya ini omongan kita udah seaman mungkin ya. Tapi ya biar netizen nanti yang menilai ya. Gitu. Terakhir nih Mbak mungkin ya. Rumah kontrakan ini masih ada? Masih ada. Dan sampai sekarang masih dikontrakin ya? Masih dikontrakin. Wah gila, gokil. Bahkan tahun 2021 ya, gue sempat pesan kue lah. Ibu-ibu suka bikin kue, gue suka pesan di situ. Gue dari kantor, mampir lah mau ngambil kuenya. Gue lihat masih ada. Lagi direnov. Wow, lagi direnov. Tapi renov nggak dihancurin ya, maksudnya nggak ya dibagusin ya. Lagi direnov. Oh, kayaknya nanti ada lagi yang ngontrak. Nah, gue sempet tanya, ada nggak Bu itu? Ada yang ngontrak lagi? Belum ada Mbak. Sampai sekarang pun masih kontekan ya sama di sana. Masih teman-teman di sana masih kontekan ya. Dan ya ini salah satu alasannya juga pakai masker. Iya, gitu loh. Jadi nggak enak, takut kan ya. Biar semua aman lah. Biar semua aman ya. Di sini cuman sharing pengalaman, jadi nggak ada bermaksud buat buka aib di suatu tempat ya, karena tempatnya juga kita nggak sebut di tepatnya tuh di mana, enggak ya. Jadi kan Bintara ini luas ya. Silahkan cari. Kalau ada yang mau kepo, ya luas banget. Bintara itu Bekasi. Oh ya buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Sama seperti Kak Bian ini, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagramnya itu ya. Dan yang terakhir,
mau ngucapin thank you banget nih Terima sedalam-dalamnya kasih. sama Kak Bian udah nyeritain pengalaman horornya yang luar biasa banget nih Terima sama kasih. sahabat lonceng. Thank you ya Kak ya. Nanti kalau ada cerita kita cerita lagi sini. Oke, siap. Kan deket. Ya. Oh iya dah, Iya. deket. Kepleset nyampe. Tetangga saya. Merek loh itu. Iya. Iya. Merek Itu itu. mereknya. Nanti kena copyright ngomong nanti disensor sama Mas Dian. Tit. Ditit. Iya. Oke, thank you ya Mbak ya. Terima kasih. Nah, buat sahabat lonceng, akhir kata gue Gilang Ahadit ya, izin pamit. Kak Bian juga izin pamit. Bye-bye. Bye-bye.